Pernahkah kau membayangkan, jika sebuah pena bisa menghubungkanmu dengan seseorang dari masa yang berbeda? Di balik tumpukan buku di perpustakaan tua sekolah, Rena menemukan sebuah pena perak indah, namun tak biasa. Saat tinta pena itu mengalir di atas kertas, bukan hanya kata-kata yang muncul, tapi juga sosok seorang pemuda bernama Haru, yang telah lama terperangkap di dimensi waktu. Surat dari laci yang terkunci. Hari itu langit mendung menggantung di atas atap SMA Harukaze. Rena berjalan sendirian menyusuri lorong perpustakaan yang sunyi, menghindari keramaian kelas yang bising. Ia baru saja mendapat tugas sejarah dari Buaiko yang terkenal galak, dan kini menyusuri rak demi rak, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan sumber kutipan. Suara langkah kakinya menggema pelan di antara rak-rak buku tua yang berdebu, seakan ia sedang menelusuri lorong waktu itu sendiri. Di sudut paling dalam perpustakaan, tersembunyi di balik rak sejarah Jepang klasik, Rena menemukan sebuah meja kecil dengan permukaan kayu yang mulai mengelupas. Lacinya tampak terkunci dan berkarat, tapi ketika ia coba menariknya, laci itu membuka dengan mudah, seolah memang menunggu seseorang datang. Di dalamnya, terbaring pena logam berwarna perak dengan ukiran halus dan selembar kertas kekuningan bertuliskan kalimat samar, "Tulis dan temui aku di masa lalu." Rena menggenggam pena itu dan menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Namun entah kenapa, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa seolah ada yang memperhatikan dari kejauhan. Lampu perpustakaan berkedip sekali, dan udara seolah menjadi sedikit lebih dingin. Suara jam tua berdentang di kejauhan. Semua terasa tidak wajar. Dengan jari gemetar, ia mengeluarkan buku catatan dari tasnya dan membuka halaman kosong. Ia menulis perlahan dengan pena perak itu, "Siapa kamu?" Tiba-tiba tinta dari pena bersinar biru, dan tepat di bawah tulisannya, kalimat lain muncul sendiri, seperti diketik oleh tangan tak kasat mata, "Aku Haru. Dan aku sudah menunggumu sejak 2019. Rena membeku. "Sejak 2019. Gumamnya pelan. 6 tahun lalu. Ia bahkan belum masuk SMA saat itu. Tangannya meremas pena kuat-kuat, matanya tak lepas dari tulisan aneh di kertasnya. Apakah ini semacam lelucon? Atau ia baru saja membuka sesuatu yang tak seharusnya dibuka? Jejak di antara waktu. Rena duduk terpaku di meja perpustakaan, pena perak masih berpendar lembut di tangannya. Pikiran dan hatinya bergejolak. Siapa Haru, dan bagaimana ia bisa mengirim pesan lewat waktu? Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang, namun rasa penasaran yang besar memaksa dirinya untuk menulis lagi. Ia menulis, "Kenapa kamu menungguku? Apa yang ingin kamu sampaikan?" Sekali lagi, tinta pena itu berkilat biru, dan sebuah kalimat muncul perlahan di bawah tulisannya, "Ada sesuatu yang hilang di antara waktu. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menemukannya." Detik-detik berlalu bagai lama. Rena mulai merasakan kehadiran Haru bukan hanya lewat kata-kata, tapi seperti ada hawa dingin yang menyelimuti ruangan, dan bayangan samar melintas di sudut matanya. Ia bertanya-tanya, apakah ini nyata, atau hanya khayalan yang tercipta karena terlalu banyak waktu sendiri di perpustakaan. Meski takut, Rena juga merasa ada daya tarik kuat yang sulit ia jelaskan. Seolah-olah ada ikatan yang menghubungkan dirinya dengan sosok misterius itu, melewati batas ruang dan waktu. Ia pun bertekad untuk mencari tahu lebih banyak, tak peduli apa risikonya. Dengan hati berdebar, ia menulis satu pertanyaan terakhir di malam itu, "Di mana aku bisa menemui kamu?" Tangannya gemetar, menunggu jawaban dari dunia lain yang mungkin tak pernah ia mengerti. Waktu yang berbisik, malam semakin larut, tapi Rena tak juga bisa melepaskan diri dari meja perpustakaan. Jawaban itu terus berputar di kepalanya. Tiba-tiba, suara pelan seperti bisikan menyelinap di antara desiran angin dan dentingan jam tua. "Rena," suara itu lembut, hampir tak terdengar, namun jelas seperti memanggil namanya. Jantung Rena berdegup kencang. Ia menoleh ke sekitar, tapi perpustakaan tetap kosong. Dengan berani,
Ia kembali menulis, "Haru, siapa kamu sebenarnya?" Pena itu kembali berpendar, dan tulisan baru muncul, "Aku penjaga waktu yang terperangkap antara masa lalu dan masa depan. Hanya kamu yang bisa membebaskanku." Rasa takut bergelayut di hatinya, tapi lebih besar lagi rasa ingin tahu dan empati. Ia bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa terjebak di antara waktu, dan mengapa hanya ia yang bisa membantu. Seolah hatinya mulai tersentuh oleh sosok yang bahkan belum pernah ditemuinya. Di balik pintu perpustakaan, bayangan samar seorang pemuda dengan seragam sekolah kuno berdiri mengawasi. Matanya menyimpan kesedihan dan harapan, menunggu waktu yang tepat untuk bertemu Rena. Namun, apakah ia akan muncul nyata atau hanya tetap menjadi bayangan? Dengan tekad yang semakin kuat, Rena menulis satu kalimat penuh keberanian, "Aku akan membantumu, Haru. Mulai dari sekarang." Titik awal yang terlarang. Hari berikutnya, Rena masih tak bisa melupakan pesan malam sebelumnya. Ia merasa beban sekaligus harapan ada di tangannya. Saat jam pelajaran usai, ia bergegas ke perpustakaan, mencari meja yang sama. Pena perak itu masih ada, berkilau lembut di dalam laci yang terbuka. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. "Kau percaya pada hal-hal yang tak terlihat, ya?" Suara itu dalam dan lembut, membuat Rena terkejut dan menoleh. Di sana berdiri seorang pemuda berambut hitam, dengan seragam sekolah yang tampak kuno, namun wajahnya jelas dan hidup. Rena merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Kamu, Haru?" tanyanya dengan suara bergetar. Pemuda itu tersenyum lembut, mengangguk. "Ya, aku Haru. Terima kasih sudah membacaku, dan berani membalas pesan-pesanku." Mereka berbicara dengan hati-hati, saling bertukar cerita dalam bisikan. Haru menjelaskan bahwa dirinya terperangkap di dunia antara waktu setelah sebuah kecelakaan misterius, dan hanya bisa berkomunikasi lewat pena ajaib itu. Meski aneh dan sulit dipercaya, Rena merasa ada kebenaran yang kuat dalam kata-kata Haru. Ia pun berjanji akan membantu Haru menemukan cara untuk kembali ke waktu sebenarnya, meski perjalanan itu penuh risiko. Janji dalam cahaya pena. Hari-hari berikutnya, Rena dan Haru bertemu diam-diam di perpustakaan setelah jam pelajaran usai. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan. Haru bercerita tentang dunia yang pernah ia tinggali, masa lalu yang penuh warna namun kini hanya menjadi bayang. Rena mulai merasakan ikatan yang kuat dengan Haru, lebih dari sekadar teman atau misteri. Ia terpesona oleh kelembutan dan keteguhan hati Haru, meski mereka terpisah oleh waktu dan ruang. Setiap kata yang mereka tulis dan baca dari pena ajaib itu, seolah merajut benang takdir yang semakin erat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rena tahu misi mereka belum selesai. Haru tetap terperangkap di antara waktu, dan cara membebaskannya masih samar. Mereka harus menggali lebih dalam rahasia pena dan kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Suatu malam, saat menulis bersama, pena itu tiba-tiba menyala sangat terang, dan selembar kertas baru muncul dengan pesan misterius, "Kunci pembebasan ada di tempat di mana waktu berhenti." Rena dan Haru saling pandang, hati mereka berdebar penuh tekad. "Ini petunjuk," kata Haru dengan suara yakin. "Kita harus menemukannya, sebelum waktu memisahkan kita selamanya." Rahasia waktu yang terhenti. Rena dan Haru mulai mencari tahu makna dari pesan, tempat di mana waktu berhenti. Mereka mengunjungi sudut-sudut sekolah yang jarang dilalui, termasuk menara jam tua yang selama ini hanya menjadi dekorasi tanpa fungsi. Saat mereka berdiri di bawah menara itu, jarum jam seolah berhenti berputar untuk sesaat, dan udara di sekitar terasa hening dan berat. "Ini dia," kata Haru, "tempat di mana waktu terasa terhenti." Rena menatap wajahnya yang serius, hatinya berdebar. Mereka memutuskan untuk menjelajah menara jam itu, menapaki tangga berderit yang membawa mereka ke puncak. Di sana, mereka menemukan sebuah kotak besi kecil dengan ukiran waktu dan simbol aneh, tertutup rapat. Rena mencoba membuka kotak itu dengan pena peraknya, dan tiba-tiba kotak itu bergetar dan menyala biru.
Dari dalamnya keluar cahaya yang membentuk gambaran sebuah dunia lain, seolah kotak itu adalah portal antara waktu. Haru menjelaskan, ini kunci untuk membebaskanku, tapi juga membawa risiko besar. Kita harus berhati-hati, Rena. Meski takut, tekad mereka untuk mengalahkan batas waktu semakin kuat. Melangkah ke dimensi lain. Dengan keberanian yang terpupuk dari tekad mereka, Rena dan Haru memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam cahaya yang keluar dari kotak besi itu. Suasana sekitar berubah menjadi kabut biru pekat yang memutar dan membingungkan. Saat kabut memudar, mereka menemukan diri mereka di sebuah dunia yang asing tapi indah, sebuah dimensi waktu yang berlapis dengan pemandangan langit yang berkilauan seperti bintang dan jam raksasa yang mengambang. Haru menjelaskan, ini dunia waktu, tempat jiwa-jiwa yang terperangkap berada sebelum kembali ke masa mereka. Aku pernah terjebak di sini lama sekali. Rena terkagum, tapi juga waspada. Di kejauhan, bayangan gelap mulai mendekat, sesuatu yang ingin menghalangi perjalanan mereka. Kita harus bergerak cepat, kata Haru. Ada penjaga waktu yang tidak ingin aku bebas. Rena menggenggam tangan Haru erat, keberanian mereka menyatu. Mereka melangkah maju, menantang bayangan gelap yang mengintai. Pertarungan di antara detik. Bayangan gelap itu semakin mendekat dengan cepat, membentuk sosok-sosok yang menyeramkan dan memancarkan aura dingin. Rena dan Haru saling berpandangan, siap menghadapi ancaman yang datang dari dunia waktu itu. Haru mengangkat pena peraknya, yang kini berpendar lebih kuat dari sebelumnya. Ini senjataku, dan satu-satunya harapan kita. Dengan goresan pena ajaib, Haru menciptakan perisai cahaya biru yang mengelilingi mereka. Pertarungan sengit pun dimulai. Bayangan mencoba menembus perisai, tapi setiap serangan berhasil dipantulkan oleh cahaya pena. Rena, meski tidak bisa bertarung, membantu Haru dengan menulis mantra pelindung di buku catatannya. Dalam momen genting itu, ikatan mereka semakin kuat. Mereka bukan hanya berjuang untuk membebaskan Haru, tapi juga menjaga keberadaan satu sama lain. Energi magis dari pena itu memenuhi udara dengan kilauan biru yang mempesona. Akhirnya, bayangan itu mundur, menghilang ke dalam kabut. Haru dan Rena terengah-engah, tapi mata mereka bersinar penuh kemenangan dan harapan baru untuk perjalanan selanjutnya. Titik balik takdir. Setelah pertarungan sengit, Rena dan Haru menemukan sebuah jam pasir raksasa yang berdetak pelan di tengah dimensi waktu. Ini jam pasir takdir, kata Haru. Waktu yang tersisa untukku dan untuk kita berdua semakin sedikit. Rena memandang jam pasir itu dengan cemas, butiran pasir emas jatuh perlahan, menandakan waktu yang terus berjalan. Mereka sadar bahwa setiap keputusan yang mereka buat sekarang akan menentukan masa depan. Dalam keheningan, Haru menggenggam tangan Rena erat. Aku tak ingin kehilanganmu, Rena. Tapi aku juga harus kembali ke tempatku. Rena menatap matanya, merasa dilema antara cinta dan kenyataan yang pahit. Mereka berbicara tentang pilihan dan pengorbanan, menyadari bahwa untuk membebaskan Haru, mungkin harus ada sesuatu yang dikorbankan dari sisi Rena. Namun, mereka berjanji akan berjuang sampai akhir. Dengan tekad baru, mereka melangkah menuju jam pasir, siap menghadapi apapun yang takdir berikan. Cahaya di ujung waktu. Rena dan Haru berdiri di depan jam pasir raksasa, merasakan detik-detik terakhir yang terus berlalu. Dengan pena perak di tangan, Rena menulis doa dan harapan yang tulus, berharap keajaiban terjadi. Tiba-tiba, cahaya putih memancar dari jam pasir, menyelimuti mereka dalam kehangatan yang menenangkan. Haru mulai memudar perlahan, senyumnya penuh rasa terima kasih dan cinta. Aku akan selalu ada di hatimu, Rena, bisiknya sebelum benar-benar menghilang ke waktu asalnya. Rena menatap kosong, hatinya penuh rasa kehilangan tapi juga damai. Meski Haru pergi, perubahan telah terjadi. Pena perak kini tak lagi berpendar, tapi kenangan dan cinta mereka menjadi kekuatan yang tak pernah pudar. Rena keluar dari dimensi waktu dengan senyum baru, siap menjalani hari-harinya dengan keberanian dan harapan, membawa cahaya Haru dalam setiap langkahnya.